Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Masih dengan Nata di sini. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Kalau udah, yuk langsung aja kita masuk. Cus! Banyak dari kita yang pasti bakal percaya kalau kita ini tinggal berdampingan dengan makhluk yang sebenarnya belum tentu bisa kita lihat. Mungkin ada beberapa yang bisa melihat mereka, tapi ada juga yang tidak bisa melihat mereka, guys. Nah, dalam video kali ini kami sudah merangkum beberapa tempat yang menurut sebagian besar warga Indonesia, tempat ini dikenal angker, guys. Apa saja tempat-tempatnya? Yuk simak videonya sampai selesai ya, guys. 6. Museum Frederiksberg. Coba ya guys komen kalau misalnya pengucapannya ada yang salah. Museum yang berada di Jalan Margomulyo nomor 6, Ngupasan, Kecamatan Gondangmanan, Kota Yogyakarta ini dibangun pada tahun 1760-an dengan tujuan awal sebagai benteng pada masa penjajahan kolonial Belanda, guys. Namun pada tahun 1992, benteng ini secara resmi dijadikan museum khusus perjuangan nasional. Nah, seperti halnya kebanyakan bangunan Belanda, museum ini juga memiliki banyak kisah mistis. Bahkan tidak sedikit pengunjung atau warga sekitar yang pernah melihat sosok-sosok tak kasat mata di dalam museum ini ataupun di luar dan di beberapa tempat di bagian museum ini, guys. Nah, beberapa kisahnya adalah seperti ada seorang tukang beca yang pernah menawarkan tumpangan pada seorang wanita cantik dengan gaun panjang yang sedang berdiri di depan gerbang masuk museum ini. Tapi saat gaun wanita itu tersibak, tukang beca itu melihat kaki wanita itu bukan kaki manusia, melainkan kaki kuda, guys. Serem gak sih kalau misalnya kalian tiba-tiba kayak pengen nawarin bantuan ke orang lain, tapi ternyata itu bukan manusia, guys. Nah, bukan hanya itu, beberapa orang juga pernah mengaku mendengar derap kaki seperti suara kaki serdadu atau mungkin tentara gitu ya. Dan ada juga yang pernah melihat pasukan tanpa kepala dari arah gerbang masuk museum ini, guys. Nah, gimana Beb? Ada di antara kalian yang tertarik untuk wisata mistis ke museum ini? Boleh cus langsung ke alamat yang udah kita sertakan tadi ya, guys. Kalau kalian mau uji nyali atau mungkin untuk sekedar ngeliat-liat isi museum ini, silahkan mampir guys. 5. Pantai Parangkusumo. Nah, tempat ini juga masih berada di Yogyakarta ya guys. Seperti yang aku searching di Google, kalau Pantai Parangkusumo ini jaraknya nggak terlalu jauh dari Pantai Parangtritis guys. Nah, Pantai Parangkusumo ini berada di Kecamatan Kretek atau Kretek ya, Kabupaten Bantul. Nah, menurut warga sekitar, di pantai ini ada portal gaib yang menghubungkan dunia kita dengan kerajaan Nyi Roro Kidul. Nah, di pantai ini juga sering menjadi tempat untuk warga sekitar melakukan ritual-ritual adat. Jadi nggak heran kalau misalnya kesan mistis sangat kental waktu kalian berada di tempat ini. Seperti halnya Pantai Parangtritis guys, Pantai Parangkusumo ini juga memiliki larangan yang harus dipatuhi oleh pengunjung yang datang ke sana. Seperti tidak boleh memakai pakaian berwarna hijau saat mengunjungi pantai ini. Mungkin karena berdekatan ya guys, jadi peraturannya mungkin ya hampir-hampir mirip lah di antara kedua pantai ini. Nah, hal ini dikarenakan warga di sekitar pantai percaya jika saja ada yang memakai pakaian hijau saat datang ke pantai ini, maka orang tersebut akan dibawa oleh Nyi Roro Kidul untuk dijadikan tentara atau pelayannya di kerajaannya sana, guys. Jadi memang sangat dilarang gitu ya untuk datang ke pantai ini dengan menggunakan pakaian berwarna hijau. Jadi kita juga sebagai pengunjung ada baiknya mengindahkan atau mendengarkan guys, mematuhilah peraturan yang udah ditetapkan karena itu kan berarti untuk kebaikan pengunjung juga ya. 4. Rumah Hantu Darmo. Bangunan mewah ini terletak di kawasan elit di kota Surabaya, Jawa Timur. Keangkeran rumah ini udah tidak diragukan lagi oleh khalayak ramai guys. Menurut sumber yang berhasil kami himpun, rumah ini sudah tidak berpenghuni sejak tahun 1988.
Sebagian sumber bahkan mengatakan rumah kosong ini menjadi angker karena pesugihan yang dilakukan oleh pemilik rumah tersebut untuk mendapatkan kekayaan, guys. Jadi menurut beberapa orang atau warga sekitar percaya dulunya pemilik rumah ini tuh melakukan pesugihan dengan menyembah berhala atau dedemit untuk mendatangkan kekayaan bagi keluarga mereka. Seperti yang udah biasa kita dengar guys, kalau misalnya kita melakukan pesugihan atau ada yang melakukan pesugihan, itu pasti membutuhkan tumbal. Nah, sama halnya dengan keluarga ini sering memberi tumbal nyawa manusia pada dedemit yang mereka sembah, guys. Namun, lambat laun mereka berusaha mengingkari perjanjian itu dengan mengganti nyawa manusia dengan nyawa hewan. Namun, hal itulah yang menyebabkan malapetaka menimpa keluarga ini. Ya, setan udah pasti tahu dong kalau misalnya itu bukan manusia gitu ya guys. Namanya juga udah setan, udah iblis lah gitu. Pasti tahu kalau kita bohongin mereka gitu. Nah, mereka ini keluarga ini tuh sempat mencoba kabur dengan menyeberangi pulau karena agar kutukan tuh terpatahkan guys. Karena kan katanya aku juga pernah dengar cerita kalau misalnya kita diguna-guna orang lah gitu, pokoknya kayak berbau mistis, kalau kita menyeberangi pulau, guna-guna itu bakal tinggal di pulau sebelumnya, karena katanya guna-guna atau ilmu-ilmu hitam itu nggak bisa menyeberangi pulau, guys. Jadi mungkin keluarga ini juga percaya akan, eee, mitos itulah, mungkin mitos atau kepercayaan itu, gitu. Namun sayangnya, kapal yang mereka tumpangi itu karam dan tidak pernah ditemukan lagi sampai sekarang, guys. Namun guys, ada sumber lain juga yang mengatakan bahwa, sebenarnya mereka bukan mau kabur, tapi mereka itu ingin berlibur ke Bali dengan menaiki kapal pribadi milik mereka sendiri guys. Tapi naasnya, kapal itu karam di Selat Bali. Menurut versi kedua ini, ada 2 anggota keluarga rumah ini yang tidak ikut ke Bali dan selamat, yaitu seorang bayi bungsu dari keluarga ini dan seorang pembantu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa mereka berdua ini tewas dibunuh di rumah itu, guys. Nah, ada juga yang percaya bahwa sebenarnya mereka tuh nggak tewas dibunuh, tapi bayi itu dan pembantu itu masih ada dan masih hidup sampai saat ini, guys. Ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa ada seorang perempuan muda yang sering menabur bunga di sana setiap malam Jumat Kliwon. Menurut warga sekitar, masyarakat itu adalah sang bayi yang selamat dulu. Wanita itu hanya duduk saja di dalam mobil dan supirnya atau pembantunya yang akan turun untuk menaburkan bunga. Kabarnya rumah tersebut dulu sempat disewakan kepada keluarga lain. Namun keluarga tersebut juga meninggal dengan cara yang gak wajar. Nah, dari situlah muncul persepsi atau pendapat dan siapa saja yang menempati rumah itu akan mendapatkan kutukan yang sama dengan pemilik pertama rumah itu, guys. 3. Alas Purwo. Alas Purwo adalah salah satu hutan tertua di Pulau Jawa. Alas Purwo sendiri terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nama hutan ini pasti sudah sangat familiar di telinga teman-teman semua ya. Begitu juga dengan kisah-kisah mistis yang menyelimuti hutan ini. Nah, warga sekitar percaya bahwa di dalam Alas Purwo terdapat banyak sekali makhluk-makhluk mistis dengan bentuk-bentuk menyeramkan dan tak lazim. Hal ini jugalah yang menyebabkan banyak yang percaya bahwa pelaku pesugihan sering datang ke sini untuk meminta kekayaan, jabatan, dan kejayaan dalam hidup, guys. Ada sebuah kisah di Alas Purwo yang diceritakan secara turun-temurun mengenai suara panggilan di Alas Purwo. Nah, jika seseorang mendengar suara lirih memanggil nama ketika berada di Alas Purwo, maka jangan langsung melihat atau mencari sumber suara tersebut. Karena dipercaya jika seseorang yang mendengar itu langsung melihat atau mencari sumber suara, maka orang itu akan mengalami kesialan atau malapetaka. Dan kemungkinan juga bisa saja orang itu malah dibawa oleh makhluk gaib yang berada di alas tersebut. Aku sendiri nggak bisa mencari lebih banyak info tentang kisah-kisah mistis di Alas Purwo ini.
Dikarenakan nggak tahu kenapa setiap kali aku mencari info tentang alas ini, laptopku selalu nge-restart sendiri, guys. Aku sebenarnya merinding juga sih waktu beberapa kali laptopku tuh nge-restart sendiri ya. Tapi aku pernah dengar kisah seorang pengendara yang dibuat muter-muter di alas ini cukup lama gitu. Pernah nggak sih kalian juga mendengar kisah ini? Aku pernah sih dengar tapi aku lupa di mana ya. Kalau ada di antara kalian yang mau menambahkan kisah di Alas Purwo ini, boleh kalian kirim ke email aku atau di kolom komentar juga boleh ya guys, biar kita sharing-sharing pengalaman. Karena aku juga kurang tahu banyak tentang Alas Purwo ini dan kebetulan aku juga nggak bisa nge-searching dikarenakan yang seperti aku bilang tadi laptopku nge-restart terus guys. Setiap kali aku nge-searching tentang Alas Purwo ini. 2. Lawang Sewu. Udah sangat ini ya, pastinya udah sangat 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 tahulah kalian apa dan gimana kisah yang ada di bangunan ini ya guys. Bangunan yang udah sangat terkenal akan keindahan struktur dan kisah mistisnya ini berada di kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Arti kata lawang sewu sebenarnya 1.000 pintu. Namun menurut beberapa sumber, pintu-pintu besar yang ada di lawang sewu itu sesungguhnya adalah jendela yang sangat besar. Karena ukurannya yang tidak seperti jendela pada umumnya, maka disebutlah pintu. Lawang sewu sendiri adalah bangunan peninggalan kolonial Belanda yang dulunya memiliki fungsi sebagai kantor perusahaan perkereta apian swasta. Sama seperti Museum Vredenburg tadi atau bangunan-bangunan Belanda lainnya, Lawang Sewu juga dipenuhi kisah-kisah mistis yang mungkin lebih ekstrim daripada yang ada di Museum Vredenburg tadi ya. Nah, katanya di penjara bawah tanah yang ada di Lawang Sewu ini dipercaya konon jika kita mengunjungi tempat itu kita masih bisa mencium bau yang aneh seperti bau anyir darah. Bau itu erat kaitannya dengan tahanan yang dulu tewas di dalam penjara itu dan dipercaya tahanan-tahanan yang tewas itu bergentayangan di sekitar Rubana. Jadi dulu katanya kalau aku nggak salah di penjara bawah tanahnya itu tahanannya diperlakukan nggak manusiawi. Jadi kayak mereka itu berdesak-desakan sampai mati ada yang kayak mungkin sesak napas atau keinjek atau gimana gitu. Pokoknya diperlakukan nggak manusiawi deh gitu. Jadi banyak yang meninggal dan arwahnya itu ya pada bergentayangan. Menurut beberapa orang yang udah pernah mendatangi Lawang Sewu, saat kita memasuki ruangan yang ada di Lawang Sewu, kita juga akan merasa seperti diikutin atau diawasi. Nah, tapi saat kita menoleh ke belakang, nggak ada siapapun di belakang pastinya. Tapi derap langkah kaki dari arah belakang terdengar sangat jelas di telinga. Merinding gak sih kalau aku ngebayang kayak gitu, kayaknya aku udah kayak, aku pengen keluar gitu ya. Nah, selain kisah itu, banyak juga yang percaya adanya penampakan wanita cantik berambut panjang dengan baju khas Belanda yang didominasi warna putih. Kita biasanya nyebutnya di Belanda ya. Noni ini sering menampakkan diri di mana aja di bagian-bagian ruangan Lawang Sewu dan sering mengganggu pengunjung dengan tatapan yang mengerikan dan bisa membuat para pengunjung yang melihatnya ketakutan. Aku denger kayak ngerasa diawasin tapi nggak ada orang dan ada suara langkah kaki aja udah takut. Apalagi ngelihat tuh Noni secara langsung dan melotot. Kayaknya aku udah menjerit-jerit sesenggukan apa teriak-teriak gitu kali ya. Tuh, Gunung Lawi. Gunung Lawi adalah gunung yang terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Gunung yang memiliki ketinggian 3.265 mdpl ini dipercaya memiliki segudang hal-hal mistis. Di antaranya adalah gunung yang bernyawa, pasar setan, larangan pendakian dengan jumlah ganjil, bahkan larangan memakai baju berwarna hijau. Menurut kepercayaan warga sekitar, Gunung Lawu adalah gunung yang bernyawa. Setiap kata yang dilontarkan oleh pendaki didengar oleh gunung ini. Jika ada pendaki yang berkata kasar atau tidak sopan, pasti ada saja kejadian yang tak terduga akan menimpa orang tersebut. Di Gunung Lawu juga dipercaya terdapat sebuah pasar setan.
Banyak pendaki yang sudah tidak heran jika mendengar suara ramai, seperti di pasar terutama jika melewati jalur Ceto. Jika kalian mendengar suara ramai seperti di pasar dan merasa ada yang memanggil, dianjurkan untuk melemparkan uang koin. Menurut warga sekitar, itu dipercaya sebagai tanda jika kita telah melakukan jual beli di pasar gaib tersebut. Di Gunung Lawu juga terdapat larangan memakai pakaian hijau karena dipercaya yang memakai pakaian hijau akan dibawa oleh Ratu Pantai Selatan. Meski berjarak cukup jauh dengan pantai selatan, namun warga sangat mempercayai misteri ini, guys. Mungkin ini dikarenakan Gunung Lawu masih berada di wilayah kekuasaan Ratu Pantai Selatan ya. Aku juga nggak tahu sih seberapa luas wilayah kekuasaan Ratu Pantai Selatan, tapi mungkin Gunung Lawu ini masih masuk ke dalam wilayah kekuasaan beliau. Nah, selain larangan memakai baju hijau, ada juga larangan mendaki dengan jumlah pendaki ganjil. Konon, jika jumlah pendaki ganjil, maka akan ada yang menggenapi dari makhluk lain tentunya. Aturan ini memang tidak tertulis, namun sudah menjadi keharusan bagi mereka yang ingin melakukan pendakian. Nah guys, itu dia 6 kisah horor atau misalnya 6 daerah-daerah menyeramkan atau angker yang berhasil kami liput. Nah, jika kalian suka video-video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe channel YouTube kami agar kami yang ada di sini semangat untuk terus membuat video-video dan menghibur kalian semua. Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.